Ada statement dari Partai Demokrat mantan Menhukamnya SBY yaitu Dini Indrayana yang setelah Bapak Jokowi mengeluarkan kata-kata ada cawe-cawe. Denny mengeluarkan statement kalau menurut saya itu sebuah fitnahan ya. Kembali lagi seperti SBY, saya mengetahui. Ya kan? Nah, saya mengetahui apa? Padahal yang namanya Mahkamah Konstitusi itu banyak orang-orang di situ yang lebih jelas ya belum memberitakan apa-apa. Namun orang-orang Demokrat ini udah menggoreng isu. Kenapa sih Partai Demokrat Mbok yo bangun untuk mencemarlangkan, menaikkan elektabilitas itu programnya lo jalankan. Bukan fitnah yang kalian itu angkat. Ya, yang sangat disayangkan ya, partai udah segede itu tapi membuat statement selalu ngebohong. Dari kasus Selangor, kemudian kemarin Bapak SBY saya akan turun gunung, ya kan? Apa bedanya dengan kata cawe-cawe sama turun gunung? Yang dimaksud Bapak Jokowi cawe-cawe itu akan ikut yel-yelan, ya kan? Memang dia karena dia mengarahkan dari partai PDI, calonnya sendiri gitu. Lah, siapa lagi? Masa calon PDIP minta pendapatnya ke Pak SBY? Itu nggak mungkin gitu, bro. Ya kan, nggak mungkin sekali. Ada geram sepertinya kru-krunya SBY ini, apalagi teman-teman Menhukamnya ya, Deni Indrayana itu kena kasus itu korupsi apa dulu ya. Kena kasus. Herannya yang mencuat-cuat di publik ini membuat isu-isu itu orang yang pernah kesandung kasus korupsi. Ya kan, juga dulu kasus siapa tuh yang panci milenium itu, siapa tuh, Roy Suryo. Orang-orang Demokrat ini aneh-aneh menurut saya, ya kan. Kalau nggak nyinyir ya termasuk dia membuat fitnah itu. Dulu paslonnya Demokrat membuat pemberitaan palsu juga pada saat jelang pemilu di Selangor, Malaysia, ya, di Selangor. Nah, akankah terulang kembali, bro, yang seperti ini? Masihkah ada orang-orang bodoh yang mau mempercayai kata-kata itu, apalagi sekelas Deni Indrayana? Orang menurut saya itu politikus yang udah senior, kok malah menyebar fitnah baru dengan tujuan bahwa pemerintah sekarang ini akan membuat pemilu itu tertutup, ya kan? Khususnya buat Pak Deni Indrayana. Pak Deni, ini bukannya zaman Orba lagi. Kepemimpinan ini demokrasi terbuka. Sejak kapan? Selama ini ada enggak sih yang tertutup? Mungkin masih juga bisa tertutup karena dulu ada hacker dari Australia ya, di zamannya SBY dulu ya, penggantinya tukar guling dari Corby, ya kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi perbuatan kalian itu ya, Denny ya, di zaman SBY itu jangan disamakan dengan di zaman Bapak Jokowi. Ya, karena merasa diri kalian itu seperti itu dulu selama Bapak SBY memimpin. Nah, inilah demokrasi terbuka, pemilu yang udah nggak pernah bicara, ya kan? Kenapa juga Bapak Deni Indrayana tidak mau menghadapi yang namanya Mahkamah Konstitusi kemarin ketika dipanggil? Wajarlah kalau dipolisikan. Jangan sampai juga Ajeng, Cute 16, AHY, Anies ya membuat statement lagi ketika Deni Indrayana dipolisikan oleh Mahkamah Konstitusi karena membuat fitnah. Padahal belum ada pemberitaan apa-apa tentang pemilu dari Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai orang-orang itu, Ajeng, AHY, Pak SBY, dan
siapa ini? Anies ya, kampanyenya menggiring opini lagi bahwa ini politisasi, dibuat politik semua, terus mengeluarkan statement kriminalisasi. Jangan sampai bro, kita harus hati-hati. Ya sebelumnya karena dunia maya ini udah banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang dulu tidak pernah bersuara, tidak pernah berani bersuara. Banyak rakyat-rakyat kecil yang sudah berani mengeluarkan statement dan pendapat, ya. Tapi buat orang-orang pejabat daerah, jangan sampai juga mengkriminalisasi seseorang yang mengeluarkan suaranya. Termasuk itu orang-orang kecil, ya. Buat Pak Denny, ya, selamat berlanjut ke hukum. Akibat tujuannya memojokkan Bapak Jokowi, ya, salah mengartikan tentang cawe-cawe. Bagaimana dengan saya mendengar, saya mengetahui, dan saya akan turun gunung, ya, mengatasi. Bagaimana itu Pak Denny? Kok tidak ditanggapi itu? Turun tangan artinya turun gunung, ya kan? Akan mengeluarkan lagi kerjanya seperti di zaman bayar hutang sama Australia, hutang budi ya, begitu ya. Salam Pak Denny Indrayana, saya Nyai.